para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lainnya. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan untuk hadir pada Zoom Al-Sani sebagaimana biasa. Kita setiap pagi, setiap pada subuh membahas ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 24 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Leli Repni dan telah diskusikan bersama Pak Hadril. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun fatarabtumuha wa tijaratun tahsauna kasadaha wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum kerabatmu, serta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. At-Taubah ayat 24. Qul adalah kata perintah, katakanlah hai Muhammad. Ini adalah penegasan bahwa perintah itu langsung dari Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebagai opini manusia. Artinya peringatan langsung dari Allah dan itu adalah serius dan tidak main-main. Kemudian isi perintahnya, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa iswanukum wa azwajukum wa asiratukum. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu dan keluarga besarmu adalah itu adalah Allah menyebut relasi yang paling dekat secara berurutan dari akar nasab dan emosi. Ujian iman sering datang dari yang paling kita cintai. Wa umwalun tarabtumuha, harta yang kamu usahakan. Ibtarabtumuha itu maknanya harta hasil kerja keras yang dan jerih payah. Semakin susah mendapatkannya, biasanya semakin besar potensi keterikatan hati sehingga semakin sulit untuk dilepaskan. Watijaratun tahsauna kasadaha, perniagaan yang kamu dapatkan kerugian, itulah ketakutan masa depan finansial, hati bisa terbelenggu, ada rasa takut kehilangan, bukan hanya cinta memiliki, takut rugi dunia, isu usaha, karir, bisnis, dan masa depan ekonomi seringkali membuat orang benar-benar rugi di akhirat. Wa masakinu tardaunaha, rumah-rumah yang kamu sukai adalah simbol kenyamanan, stabilitas, rasa zona aman. Hal ini kadang-kadang bisa menjadi penghalang besar menuju ketaatan. Ahabbu ilaikum minallahi wa rasuli, lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya. Artinya tolak ukur iman ada urutan cinta, bukan sekedar pengakuan lisan. Iman bukan meniadakan cinta dunia, tetapi menempatkannya di bawah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa jihadi fi sabili, dan berjihad di jalannya. Jihad mencakup
pengorbanan total untuk menegakkan agama Islam. Harta, waktu, tenaga, dan rasa aman. Cinta kepada Allah selalu menuntut konsekuensi yang nyata. Kemudian, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Fatarabbasu merupakan ancaman yang halus tetapi tegas. Hatta ya'tiyallahu bi amri, itu keputusan Allah bisa berupa ujian, kehinaan, dan hukuman. Waktu boleh kita atur, tetapi keputusan adalah milik Allah. Kemudian, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi tunjuk kepada orang fasik. Kefasikan di sini adalah sengaja keluar dari ketaatan. Hilang hidayah akibat bukan kezaliman Allah, tetapi karena kita lebih mencintai harta dan benda atau dunia daripada Allah. Iman sejati diuji saat cinta dunia yang berbenturan dengan perintah Allah. Ayat ini bukan melarang cinta dunia, tetapi prioritas cinta. Cinta kepada Allah dan Rasul itu adalah di atas segala-galanya. Ayat yang terkait dengan ini Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana zalika fil kitabil masturo. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya daripada bukan kerabat menurut kitab Allah. Daripada orang mukmin dan orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Yang demikian itu tertulis dalam kitab Allah. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Kemudian surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallahi Qudibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Al-Imran 31. Ujian iman melalui keluarga dan dunia. Dalam surah At-Taghabun ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahzaruhum wa in tafbu wa tasfahu fa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan dan tidak memarahi dan mengampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taghabun ayat 14. Demikian juga dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itu termasuk orang-orang yang murgi. Al-Munafiqun ayat 9. Harta dan dunia sebagai ujian, bukan tujuan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafarruhu bainakum wa takaturuna min fil amwalil wal aulad kama salil ghaibi a'jabal kuffara banatuhu lam summa yahiju patara'u musfaram summa yakunu hutama
wa fil akhirati azabun sadidu wa maghfiratum minallahi wa ridwanum wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megah di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan seperti hujan dan tanaman-tanaman yang mengagumkan petani. Kemudian tanam itu menjadi kering dan kamu melihatnya menguning lalu hancur, dan di dunia di akhirat azab-azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Wallahu alam. Demikianlah pesan yang disampaikan oleh ayat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Namun demikian, pesan apa yang saya sampaikan itu tidak terlepas dari kekurangan, kekeliruan, mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.